Sistem penentuan biaya pokok pesanan disusun oleh Akbar Yuda Pratama, Fahma Ayu Witari, Ayutia Nuryanti, Devina Putri Wulandari. Pengertian, sistem akuntansi biaya yang membebankan biaya produksi langsung ke tiap pesanan atau batch. Tujuannya, 1. Menghitung biaya pokok tiap pesanan. 2. Menentukan harga jual produk. 3. Menilai efisiensi penggunaan bahan, tenaga kerja, dan overhead. 4. Membantu manajemen dalam pengendalian biaya dan pengambilan keputusan strategis. Kondisi dan karakteristik penggunaan. Cocok untuk perusahaan yang memproduksi berdasarkan pesanan khusus. Karakteristik. 1. Produksi dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan. 2. Setiap pesanan memiliki spesifikasi berbeda. 3. Proses produksi tidak kontinu atau terputus-putus. 4. Biaya dicatat per pesanan, bukan per periode. 5. Contoh perusahaan percetakan, bengkel, konveksi, mebel, proyek bangunan. Komponen biaya produksi. Dalam sistem job order costing, total biaya produksi terdiri dari 1. Bahan baku langsung atau BBB, yaitu semua bahan utama yang membentuk produk. 2. Tenaga kerja langsung atau BTKL, yaitu upah pekerja yang langsung mengerjakan produk. 3. Biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya tidak langsung seperti listrik, penyusutan, perawatan, dan lain-lain. Rumus dasarnya yaitu total biaya produksi sama dengan BBB plus BTKL plus BOP. Alur proses sistem biaya pesanan. Yang pertama, menerima pesanan pelanggan. Yang kedua, membuat kartu biaya pesanan atau job cost sheet. Yang ketiga, mengumpulkan biaya bahan, tenaga kerja, dan BOP. Yang keempat, menghitung total biaya per pesanan. Yang kelima, menentukan harga jual dan laba. Pencatatan transaksi akuntansi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Pembelian bahan baku dan penolong. 2. Pemakaian bahan ke proses produksi. 3. Pemakaian tenaga kerja langsung dan tidak langsung. 4. Pembebanan BOP, yaitu tarif tertentu, misal persen dari BTKL. Yang kelima, pemindahan ke persediaan produk jadi. Dan yang keenam, penjualan dan pencatatan HPP. Manajemen resiko yang berhasil. Sektor teknologi menjadi tempat di mana perusahaan-perusahaan global yang beroperasi secara global berhasil mengatasi gejolak perekonomian akibat krisis keuangan global dengan menerapkan manajemen resiko yang efektif. Untuk mendiversifikasi sumber pendapatan, perusahaan memperluas portofolio produk dan pasarnya. Karena operasi mereka tersebar di berbagai negara, mereka menerapkan strategi lindung nilai untuk melindungi nilai tukar mata uang. Selanjutnya ada contoh kasus UMKM Percetakan Cipta Kreasi. UMKM Cipta Kreasi menerima 2 pesanan pada bulan Oktober 2024. 1. Pesanan kartu nama dari Toko Harapan sebanyak 2.000 lembar dengan harga 1.500 per lembar. Pesanan nomor 1001. 2. Pesanan brosur promosi dari CV Sukses Mandiri sebanyak 10.000 lembar dengan harga 8.000 lembar. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong sebagai berikut. Ada kertas ART paper dengan jumlah 50 rim, ada tinta warna jumlahnya 10 kg, ada laminasi glossy jumlahnya 500 lembar dengan harga satuannya. Untuk harga satuan kertas ART paper itu di harga 25.000, tinta warna dengan harga 120.000, laminasi glossy di 3.000. Total semuanya di kertas ARP itu 1.250.000, tinta warna dengan total 1.200.000, dengan laminasi glossy dengan totalnya 1.500.000. Total biaya bahan baku jumlahnya 3.990.000. Biaya tenaga kerja langsung di pesanan 101 20 jam dikali 25.000 sama dengan 3 juta. Pesanan 102 200 jam dikali 25.000 sama dengan 5 juta. Total BTKL sama dengan 8 juta. Tarif BOP ditetapkan sebesar 120% dari BTKL, maka BOP yang dibebankan adalah 8 juta dikali 125% sama dengan 10 juta. Selanjutnya ada perhitungan harga pokok produksi. Di situ ada jenis biaya, BPB dengan pesanannya 1.500.000, pesanan keduanya 2.450.000, BTKL pesanan pertamanya dengan harga 3 juta, pesanan keduanya 5 juta.
BPOP pesanan pertama 3.750.000, pesanan kedua 6.250.000. Total biaya produksinya di pesanan pertama itu ada 8.250.000. Pesanan kedua itu totalnya dengan 13.700.000 rupiah. Dengan demikian, total biaya produksi masing-masing pesanan adalah 8.250.000 dan 13.700.000. Apabila perusahaan menetapkan margin laba 20%, maka harga jual yang disarankan adalah pesanan 101 sama dengan 9.900.000 dan pesanan 102 sama dengan 16.440.000. Kesimpulan, sistem penentuan biaya pokok pesanan merupakan metode akuntansi biaya yang digunakan untuk menghitung biaya produksi berdasarkan pesanan tertentu. Sistem ini sangat tepat diterapkan pada perusahaan atau UMKM yang memproduksi barang sesuai permintaan pelanggan, seperti percetakan atau bengkel. Melalui sistem ini, setiap pesanan memiliki perhitungan biaya tersendiri, mulai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, hingga biaya overhead pabrik atau BOP. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui secara detail berapa total biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan satu pesanan dan berapa laba yang diperoleh dari setiap transaksi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.